Saudara-saudari Jemaat GKJ Semarang Barat, hari ini adalah hari Kamis Putih. Setelah Minggu Prapaskah 6 kemarin, saat ini kita berada pada posisi Kamis Putih. Oleh karena itu, marilah kita memaknai ulang peristiwa Kamis Putih, bagaimana ajaran Tuhan Yesus tentang hidup saling mengasihi dan melayani. Adapun bacaan refleksi di hari Kamis Putih saat ini terambil dari Injil Yohanes 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Saudara-saudari jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya hari Kamis Putih banyak gereja melakukan kegiatan pembasuhan kaki. Namun karena pandemi COVID-19, termasuk kita, jemaat GKJ Semarang Barat, tidak bisa bersama-sama berkumpul melakukan pembasuhan kaki di dalam gedung gereja. Mari kita bersama-sama melakukannya di rumah kita masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menurut Injil Yohanes 13 ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Kesaksian Injil Yohanes mau menyatakan bahwa Tuhan Yesus sadar bahwa mulai saat itu kematiannya telah makin mendekat. Sebentar lagi dia akan menghadapi suatu kematian yang paling menyakitkan, yaitu hukuman mati, dan akan segera meninggalkan para muridnya secara jasmani. Ketika Tuhan Yesus berkumpul makan bersama dengan para murid terakhir kalinya, tepatnya Yohanes 13 ayat 2 sampai 3 mengatakan, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Artinya, Yesus tahu dengan jelas, begitu nyata dan semuanya terang benderang, bahwa dia akan mengalami penderitaan, kematian, dan bahkan mengetahui siapa pelakunya di balik kematiannya. Pertanyaannya, siapakah orang itu? Jawabnya adalah orang yang sangat dikasihi Yesus, yaitu Yudas. Sehingga ini menjadi suatu peristiwa yang paling menyakitkan hati. Dalam suasana yang sangat menakutkan dan mendebarkan hati, Tuhan Yesus masih mampu mengungkapkan cinta kasih-Nya. Dalam Injil Yohanes 13 ayat yang kelima, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain linan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Tindakan yang luar biasa. Tindakan yang luar biasa. Tuhan Yesus bersedia menjadi seorang hamba yang harus membersihkan kaki dari Tuhan dan para tamunya dengan cara membasuh dengan air, lalu menyeka dengan kain di pinggangnya. Itu artinya Tuhan Yesus harus bersedia berlutut, menempatkan dirinya di bawah kaki para muridnya, dan dia membasuh kaki dengan air serta menyekanya dengan kain yang terikat di pinggangnya. Saudara-saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi menurut Injil Yohanes, peristiwa perjamuan malam terakhir diawali dengan tindakan Tuhan Yesus yang luar biasa. Walaupun dia adalah Tuhan dan Guru, ternyata bersedia memposisikan dirinya sebagai hamba, membasuh kaki para murid. Ini artinya Tuhan Yesus lebih dulu punya inisiatif. Tuhan Yesus berinisiatif menunjukkan cinta kasih-Nya dibanding para murid yang pada waktu itu dalam posisi menunggu. Lalu pertanyaannya, apa makna saling membasuh kaki itu? Apa makna saling membasuh kaki itu? Tentu bukan suatu tindakan ritual menjelang hari Jumat Agung dan Paskah, tetapi sangat membutuhkan pelaku yang mau lebih dahulu berinisiatif. Sehingga dalam Injil Yohanes 13 ayat 13 dan 14, Tuhan Yesus berkata, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Ini merupakan pola kepemimpinan yang menghamba yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini suatu spiritualitas yang harus menjadi pola hidup umat hari ini dan seterusnya. Lalu apa yang menjadi panggilan bagi umat di hari Kamis Putih ini? Hari Kamis Putih ini Tuhan Yesus telah memberi nasihat dalam Injil Yohanes 13 ayat yang ke-15 tadi. "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Artinya, Kristus telah terlebih dahulu melayani, membasuh, menguduskan, dan memurnikan hati umat. Oleh karena itu, umat harus melakukan dua hal. Yang pertama, memberlakukan makna saling membasuh kaki dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan sikap yang mau terlebih dahulu berinisiatif untuk melayani dan memberdayakan, serta berkorban bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Yang kedua, umat harus mau mengembangkan pola hidup sebagai pemimpin yang menghamba.
Bahkan umat harus menjadi agen-agen pembaharuan bagaimana hidup saling melayani. Pada akhirnya, di hari Kamis Putih ini, saya menyampaikan selamat menghayati dan memaknai ulang peristiwa Kamis Putih. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.